Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Anik Suprapti SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Cepu, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Ernawati Eskom SPD, unit kerja SDN 1 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Sartono Sarjana Pendidikan, unit kerja SDN 1 Pocowatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Bu Ani, apa tujuan yang akan kita capai dalam percakapan kali ini? Tujuan percakapan kali ini saya tujuannya adalah untuk mencari solusi Pak atas permasalahan dari kopi saya. Kopi saya itu selama ini mengalami kasus kalau antusiasme murid-muridnya ketika belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia itu mengalami penurunan drastis, hampir 50% Pak antusiasme turun drastis. Kemudian kompetisi apa yang Bu Ani kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah saya harus hadir penuh present ya dengan coaching saya. Kemudian kompetensi mendengar yang aktif. Saya mendengarkan dari semua masalah keluhan dari coaching saya. Kemudian saya harus mampu mengembangkan kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang menentukan untuk mencari solusi dari masalah dari coaching saya. Terakhir adalah saya harus mengembangkan kompetensi untuk rencana aksi yang spesifik. Itu Pak Sar. Ini Bu, selanjutnya bagaimana yang nanti Bu Ani akan inginkan harus saya amati dalam pelaksanaan coaching ini? Nanti Pak Sar harus mengamati pelaksanaan coaching saya itu yang diamati adalah satu, apakah saya sudah fokus terhadap coaching saya, kemudian apakah saya sudah terbuka dengan pemikiran-pemikiran coaching saya, jadi bukan saya yang mencari solusi tapi coaching saya yang mencari solusi, kemudian membantu menangkap perubahan apa yang terjadi selama proses coaching dengan coaching saya. Begitu Pak Sar tadi yang bisa Pak Sar amati. Ya. Terus bagaimana penilaian Bu Ani sendiri terhadap apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan coaching ini? Menurut saya, yang harus saya kembangkan adalah kemampuan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kata-kata kunci, untuk memetakan situasi
menggali potensi, kemudian bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan coaching saya dengan alur cerita. Iya, Pak. Saya ingin bercerita tentang apa yang akhir-akhir ini saya rasakan, Bu. Waalaikumsalam Bu Ena. Kira-kira apa ya yang Ibu ceritakan dengan saya? Begini, Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas yang saya ajar itu kurang antusias, Bu, tentang bagaimana dia menerima pembelajaran dari saya. Jadi saya selain jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja, Bu. Jadi menurut Bu Ena, apa tujuan dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan dulu solusi atas permasalahan yang saya rasakan. Jadi saya tidak tenang bagaimana memikirkan murid-murid saya itu supaya mereka itu berantusias tentang pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar di kelas. Menurut Bu Ena, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ena itu kurang antusias pada pelajaran itu? Pelajaran itu kan pelajaran bahasa itu yang membuat mereka kurang antusias kira-kira apa ya Bu? Menurut saya, kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama pembelajaran saya mungkin terlihat membosankan ya Bu, atau terlalu monoton. Jadi saya terlalu dominan dengan banyak bicara, model ceramah gitu Bu. Jadi mungkin anak-anak memberikan, saya juga tidak pernah bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Oh, kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Ena itu antusias? Kira-kira Bu Ena bisa melakukan apa supaya murid-murid Ibu di kelas itu antusias dengan pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ambil? Menurut saya juga murid-murid itu pasti menginginkan ya suatu pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tidak membosankan yang pastinya itu. Wah, saya sependapat dengan Bu Ena. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dalam pembelajaran itu? Antusias, kemudian pengerjaan soalnya itu bisa lebih dari 50%, bahkan bisa 100% anak-anak itu mengerjakan tugas. Kemudian pengumpulan tugasnya juga tidak terlambat dan tepat waktu. Menurut saya ya Bu Ani, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menggunakan ice breaking di kelas ataupun game supaya anak-anak itu lebih menarik dan tertarik apa yang menjadi pembelajaran di kelas itu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan Bu Ena kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya Bu? Mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas, dalam pembelajaran di kelas itu sebenarnya penyebabnya apa Bu?
mudah-mudahan berhasil ya Bu ya Kak ya. Nah sekarang saya tanya, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang membuat murid itu tidak bosan. Dan saya juga harus menyediakan berbagai sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu menjalankan pembelajaran yang merdeka. Serta untuk eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada murid-murid saya semuanya. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Ibu. Mudah-mudahan saya harap semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya untuk saya sharing-sharing ke Bu Ani. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa membuat contoh murid kita merindukan kita di sekolah dan di kelas itu Bu Ani. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya Pak Cik. Gimana Bu tadi dalam rangka? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Tadi antara saya dengan coachnya itu alhamdulillah berjalan lancar dan penuh dalam suasana kemitraan, kolaborasi dan kemitraan. Nah, saya seandainya ingin menanyakan beberapa hal pada itu bagaimana? Iya, siap Bapak. Saya insya Allah akan siap menjawab. Pertama itu menurut Bu Ani, itu kompetensi apa yang harus dikembangkan oleh Bu Ani setelah melakukan praktik coaching itu? Kompetensi yang harus saya kembangkan setelah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Ena ini adalah kompetensi kehadiran penuh, present. Jadi fokus pada coaching. Jadi saya harus fokus dengan gestur wajah, mimik wajah, itu fokus pada masalah yang dihadapi oleh coach saya, atau saya harus hadir penuh Pak, presence yang harus saya lakukan. Terus kompetensi apa sih yang akan ingin dikembangkan Bu Ani setelah coaching tadi? Saya itu harus mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif. Saya harus mendengarkan dari awal hingga akhir dari proses coaching yang saya lakukan tadi. Kemudian saya harus menelaah masalah dari coach saya. Jadi saya harus menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, hadir penuh. Itu yang kira-kira yang harus lebih saya kembangkan. Biar saya itu bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk langkah selanjutnya pada coach saya. Gitu. Jadi berdasarkan coaching yang sudah Bu Ani lakukan, maka menurut pengamatan saya, secara keseluruhan coaching yang Bu Ena lakukan sudah bagus karena sudah menuntut sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan jelas, identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksinya sudah sesuai dengan langkah-langkah untuk mencari solusi, dan saya sudah melihat di akhir sesi coaching tadi pertanyaan yang mengandung tanggung jawab untuk membangun coaching, menyimpulkan solusi dari jawaban coaching tadi itu sendiri, kemudian juga kata kunci. Kedua, saya sudah melihat gestur wajah Bu Ani itu menunjukkan kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif dengan menunjukkan kata-kata yang saya rasa itu bisa diterima Bu Ena itu dengan baik. Bu Ani juga sudah melakukan prinsip-prinsip dan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, terus berkesinambungan dan komprehensifnya juga sudah kelihatan. Bu Ani itu juga sudah melakukan prinsip kemitraan
edukasi dan sudah diberikan kepada saya itu merupakan sebuah solusi saya supaya nanti ketika saya melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat saya bisa melakukan dengan baik sesuai dengan proses alur tinta berdasarkan pernyataan yang konstruktif, pertanyaan yang mengerucut, fokus dan mendapatkan solusi terbaik dari coaching saya. Terima kasih sekali lagi Pak Sartono. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, semoga Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.